Itu tuh di file Zoom. Tapi harus pakai Zoom-nya dulu baru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan demo sprint 1 dari Project Classical Smart. Nah, apa sih konteks dan latar belakangnya? Berawal dari permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah semakin mendesak untuk ditangani. Dalam konteks perubahan iklim dan upaya global untuk mencapainya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 13.3 mendorong peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak lingkungan. Nah, ada beberapa masalah yang dihadapi. Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah mulai tumbuh, implementasi nyata masih rendah. Banyak orang yang tidak memahami cara memilah sampah yang benar. Fasilitas daur ulang atau tidak dapat kebiasaan memilah sampah, hambatan seperti keterbatasan fasilitas pemilihan sampah, kurangnya informasi tentang lokasi dan jam operasional rumah sampah, rendahnya kesadaran dan edukasi lingkungan, kurangnya infrastruktur yang memadai, ketidakkonsistenen masyarakat dalam menerapkan kebiasaan daur ulang. Nah, mengapa hal ini penting? Jika tidak ditangani, masalah ini dapat memperburuk kondisi lingkungan, menambah upaya daur ulang yang seharusnya bisa memberikan manfaat ekonomi dan ekologis. Edukasi dan alat bantu praktis sangat dibutuhkan agar masyarakat memodifikasi dan mampu mengolah sampah dengan benar. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu Recyclemat adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dengan lebih mudah, efektif, dan menyenangkan. Fitur-fitur utama yang ditawarkan yaitu panduan daur ulang sampah yang memberikan informasi lengkap tentang cara memilah sampah berdasarkan kategori seperti plastik, kertas, logam, dan organik. Peta lokasi daur ulang yang menyediakan informasi lokasi bank sampah atau tempat daur ulang terdekat lengkap dengan jam operasionalnya. Log aktivitas yang itu mencatat aktivitas daur ulang mereka secara rutin. Sistem reward bagi mereka pengumpul sampah yang telah mendaur ulang dan notifikasi pengingat dan edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, manfaat dari solusi ini itu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam daur ulang, menjadikan proses pemilihan sampah lebih terarah dan menentukan, meningkatkan sadar edukasi, serta membentuk budaya hidup berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan menjelaskan untuk demo Mendix dari setiap anggota di kelompok ini. Baiklah, selanjutnya pada bagian basic saya mendapat bagian untuk membuat halaman login. Sini tampilan halaman loginnya, di mana ada email, ada password, ada button loginnya. Dan selanjutnya pada halaman
Selanjutnya ada halaman login awal yang menentukan role yang dipilih oleh pengguna, ada pengepul sampah dan pengelola sampah. Lalu selanjutnya ada halaman register. Di sini terdapat halaman register yang mencakup nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, password, konfirmasi password. Lalu masalah yang saya hadapi ketika membuat halaman Zoom sini yaitu mungkin belum membuat nanoflow atau microflow. Itu aja. Selanjutnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk halaman beranda user, yaitu ini ada kelompok sampahnya, ada 5 kelompok sampah. Kemudian dari satu kelompok sampah ini ada jenis-jenis sampahnya. Jika diklik, jadi sampah ini akan eh, muncul halaman panduan penggunaan sampahnya. Kemudian dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya mendapatkan untuk membuat halaman panduan dan ulangnya setelah memilih jenis eh, panduan yang ada di halaman beranda. Nah, di sini saya telah membuat tiga eh, beberapa panduan berdasarkan kategorinya seperti kategori bahan berbahaya, organik dan organik. Nah, setiap page ini memiliki panduan yang berbeda-beda. Nanti ketika diklik di beranda akan menampilkan halaman seperti ini sebagai contoh panduan daur ulang baterai bekas di mana dengan ini step satu sebagai step satu mengikuti panduan ini dan dengan ada tipsnya maka usaha akan mengupload foto sampah. Setelah foto sampah ini diupload akan diperiksa oleh model menggunakan mesin learning dan AI nanti untuk dicek apakah foto yang dikirim itu sesuai dengan stepnya. Nah, ketika stepnya itu nanti berhasil, bisa dilihat di desain ini dia uh, desain yang kedua itu di hidden. Jadi ketika langkah berikutnya itu tidak valid, maka step kedua itu tidak ditampilkan. Jadi ketika step satu berhasil, maka tampilan untuk step 2-nya akan terbuka. Dan ini membuat tampilan berdasarkan stepnya. Nah, kendala yang dihadapi yaitu saat membuat model untuk mengecek model sampahnya. Jadi modelnya itu harus di training untuk setiap kategori-kategori ini dan harus memiliki dataset yang besar. Dan terkendala pada saat mendeploy ke server mana yang harus memuat model tersebut. Mungkin itu presentasi dari tugas saya. Oke, di sini saya membuat halaman untuk cari tempat daur ulang terdekat. Pada halaman ini, eh, siapa? Pada halaman ini, di sini ada tombol gunakan lokasi saat ini untuk menggunakan lokasi saat ini. Kemudian ada
kalau mencari tempat sampah, semua di sini ada list tempat sampahnya. Kemudian tekan button ini akan ke halaman detail informasi tempat sampahnya. Di sini akan memunculkan detail informasi tempat daur ulang tersebut. Kemudian di sini ada pilihan serahkan sampah atau minta penjemputan. Pada penserahan eh, halaman penserahan sampahnya adalah seperti ini. Ini adalah form-form yang perlu diisi oleh user. Kemudian ketika tekan konfirmasi penyerahan akan memunculkan QR code-nya yang di-generate oleh eh, Mendix ini sendiri. Nah, kemudian ada form penjemputan sampah. eh, User harus melengkapi form-form ini untuk melakukan penjemputan sampah. Masalah pada eh, pembuatan halaman sprint ini yaitu mungkin datanya belum terlihat karena belum ada data pada database kami. Mungkin itu saja. Eh, Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.